Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir di vlog aku, selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oh iya nih teman-teman, jadi ceritanya pagi ini tuh aku mau masak pindang ikan patin. Ini pindangnya itu pindang meranjat, cuman masalahnya aku tuh nggak punya nanas, makanya aku sebut ini pindang ala aku ya, karena pindang meranjat itu wajib pakai nanas. Dan di sini aku yang mau dipindang itu ikan patin. Jadi ceritanya ini aku mau ngambil dulu lengkuas yang ada di samping rumahku. Ini lengkuasnya cukup banyak karena memang aku mau kasih pindangnya itu lengkuas yang banyak terus sama daun kemangi yang banyak juga. Next lanjut ya teman-teman. Jadi udah selesai aku ngambil lengkuas di samping rumah. Ini aku mau motong sama mau nyiang ikan patinnya. Jadi ikan patinnya tuh lumayan besar ya. Jadi satu ekornya ini beratnya 800 gram gitu. Dan kita tuh paling suka makan kepala ikan patin. Kepala ikan patin itu kalau dipindang, masya Allah itu enak banget. Kayak apa ya, kayak kita nyeruput-nyeruput kepalanya itu enak banget, dan suamiku tuh paling suka. Jadi kalau misalnya ada ikan patin yang terlalu gede, itu biasanya kan kalau dagingnya tuh menurutku agak kurang enak ya teman-teman ya. Lebih enak itu memang bagian kepalanya. Tapi karena di sini aku punyanya satu ekor utuh, ya udah jadi rencananya ini nanti mau aku pindang semua. Karena biasanya kalau ikan patin itu separuh ku pindang, separuh ku goreng. Tapi karena kata suamiku dia tuh lagi kayak radang tenggorokan gitu, jadi lagi ngurangin makan makanan yang berminyak-minyak, makanya nih mau dipindang aja. Dan masya Allah ini kakak Hamizan suka banget sama pindang patin. Karena jujur aku tuh sebenarnya jarang masak ikan pindang patin tuh jarang banget. Biasanya yang ku pindang itu kayak ikan nila seperti itu ya teman-teman ya. Karena menurutku ikan patin itu cenderung pertama lebih amis, keduanya juga kalau nggak bersihin lendirnya itu nggak terlalu bersih, itu makannya tuh kayak ada aroma-aroma tanah, bau-bau tanah gitu. Makanya ini tadi sebelum aku potong-potong ikan patinnya itu sudah aku lumurin sama garam sedikit. Jadi garam yang dipakai itu garam halus aja, itu ampuh banget untuk ngilangin lendir pada ikan yang memang banyak lendirnya ya, seperti ikan lele, ikan patin, belut juga bisa. Bahkan kalau untuk ngebunuh belut itu nggak harus yang namanya kita potong kepalanya, agak sadis gitu ya. Karena jujur aku takut banget sama belut. Takutnya itu bukan takut sih, lebih ke kayak takut sama darahnya gitu ya. Makanya kemarin itu aku kayak dikasih tips gitu, entah aku dapatnya dari mana ya, aku juga lupa. Itu belutnya dimasukin dalam baskom gitu, terus ditabur sama garam sedikit terus ditutup gitu, itu bakal mati belutnya. Dan untuk lele ternyata itu pakai garam juga, dan aku baru tahu itu dari tanteku. Alhamdulillah sekarang masaknya tuh lebih simpel ya, karena ada beberapa tips-tips gitu ya. Kalau biasanya itu kalau ngebersihin ikan lele bisa 1 jaman. Untuk 1 kilo ikan bayangin aja, karena jujur aku tuh paling nggak mau, paling nggak pernah makan yang namanya pecel lele ya. Kalau untuk pecel ayam oke lah, tapi kalau untuk pecel lele yang memang bener-bener ikan lele digoreng tuh aku paling nggak suka gitu ya. Karena aku ngerasanya tuh kalau misalnya kita beli belum tentu ngebersihinnya tuh bener-bener sampai bersih. Sedangkan kalau kita tuh kalau nyiang ikan, kalau ngebersihin ikan tuh sampai bener-bener bersih, sampai bener-bener putih gitu. Belum lagi nanti bumbunya tuh dikasih bawang putih, terus sama kunyit, terus sama ketumbar juga. Menurutku itu lebih bisa ngilangin rasa amis, terus rasanya juga lebih gurih. Nah ini ceritanya aku ngambilin daun kemangi di belakang rumah, tapi karena sedikit, jadi ini aku mau pergi ke kebun Uma dulu yang ada di belakang, di pondok Uma ya, di belakang pondok Uma itu. Dan sebelum aku ngambil kemangi, ini aku mau bersihin lengkuas yang tadi aku ambil. Kebetulan ini tuh
sungai kita tuh lagi meluap, lagi banjir karena faktor air, pasang ya teman-teman ya, bukan air hujan. Dan sebenarnya itu sudah 4 hari atau 5 hari ini tuh udah nggak hujan lagi, tapi airnya tuh terus aja tinggi, terus aja naik ke permukaan. Ini aku nggak tahu sampai kapan. Dan ini aku mau nyuci ikan patinnya juga di sungai ini, tapi nanti pas di rumah mau aku bersihin lagi, mau aku cuci lagi pakai air hujan. Kalau nyuci di sungai itu menurutku lebih enak aja, lebih leluasa aja ya. Jadi kita tuh, nggak perlu ngirit air gitu, terus juga limbahnya juga ya nggak berserakan di rumah ya. Kalau yang pakai wastafel enak ya teman-teman ya. Kalau aku tuh nggak punya wastafel, jadi nyucinya itu ya nyuci di belakang rumah ataupun di kamar mandi. Nah masalahnya sekarang tuh kamar mandi sama tempat cucian piring aku tuh udah kerendam sama air. Jadi sedih banget ya kalau ibu-ibu tuh paling sedihnya kalau misalnya dapur udah kebanjiran susah banget untuk masak. Terus aku tuh takut banget kalau kakiku tuh sampai gatal-gatal gitu karena ya namanya air banjir ya kita nggak tahu pasti banyak terkontaminasi gitulah sama kotor-kotoran sama belum lagi sampah-sampah juga. Oke, jadi teman-teman balik lagi ke video. Jadi ini aku udah ada di kebun Uma. Kebetulan kebun Uma itu sebenarnya mau kemarin mau disemprot gitu. Cuman kenapa sekarang nggak disemprot? Karena memang Uma tuh udah nggak betah lagi di sini karena rumahnya tuh udah kebanjiran. Makanya mau cepet-cepet pulang ke rumahnya ya, rumah yang ada di kota gitu. Dan ini aku mau benerin pohon cabenya ada yang tumbang. Ini masya Allah kemangnya tuh banyak banget. Kalau di tempatku ini satu ikat kemangi itu mahal banget teman-teman, jadi Rp5.000 satu ikatnya. Kalau kita beli di tukang sayur yang ngider pakai motor itu malah lebih mahal, bisa Rp7.000. Tapi ini alhamdulillah karena kita tanam sendiri jadi kita bisa metik secara gratis. Dan karena ini cabenya kebanjiran, ini aku mau petikin juga tapi nggak semuanya ya. Karena kebetulan perut tuh udah lapar banget jadi mau cepet-cepet pulang, mau cepet-cepet masak juga. Nah, kebetulan untuk adik Renya tuh masih tidur, yang kakak Hamizanya itu lagi main sama suamiku. Kebetulan suamiku udah nggak kerja ya untuk hari ini. Jadi ini aku tuh ngerasa kalau misalnya cabenya itu kerendam gini bakal bakal mati sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi tadi aku udah ngambil juga bibit atau biji dari kemangi. Jadi udah aku semai juga ke permukaan ya. Jadi ke tempat tanah yang lebih tinggi. Di sini tuh di pinggir-pinggir gini udah aku semai dan aku berharap cepat tumbuh karena memang sebenarnya kemangi itu cepat tumbuh loh teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pengen nanam kemangi tuh bisa pakai pot ataupun pakai polybag ya untuk yang nggak punya kebun. Kalau yang punya kebun enakan di kebun kayak aku. Nah ini aku mau lanjut lagi teman-teman karena aku udah pulang. Ini aku mau masak dulu. Bumbunya tuh sederhana banget sih sebenarnya kalau untuk pindang ikan ala Palembang. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, Palembang itu macam-macam teman-teman. Palembang itu kan pusatnya Sumatera Selatan ya. Tapi di setiap daerah, setiap kabupaten kita tuh punya ciri khas resep pindang masing-masing teman-teman, berbeda. Itu yang terkenal tuh kayak pindang meranjat. Kalau pindang meranjat itu terkenal dengan pindangnya yang agak ada asam, pedas sama agak manis sedikit dari nanas. Karena kalau pindang meranjat nggak pakai nanas itu namanya bukan pindang meranjat. Terus pindang meranjat itu cenderung lebih banyak terasinya. Terus ada lagi pindang pegagan. Nah, kalau pindang pegagan itu lebih pekat ya, dia pakai kecap manis, pakai daun salam juga. Tapi kalau pindang meranjat nggak pakai daun salam. Ada lagi itu namanya pindang sekayu teman-teman. Pindang sekayu itu dikasih bawang putih, bawang merah, sama geprekan jahe. Nah, kalau di pindang meranjat itu nggak pakai bawang putih sama geprekan jahe. Jadi kalau di pindang meranjat itu cuman pakai bawang merah, terus sama kunyit, lengkuas, serai, sama daun kemangi aja. Terus dikasih sama
potongan atau irisan buah nanas gitu. Jadi macem-macem teman-teman. Makanya kalau misalnya, ada yang nanya atau kalian kenal orang Palembang, tanyain dulu Palembangnya tuh Palembang mana, karena Palembang tuh macem-macem. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau di video ini tuh aku duduknya di atas meja kerjaku karena memang di bawah itu tuh udah kerendam sama air jadi udah becek gitu. Dan ini pun aku kalau di dapur gini aku tuh pakai sendal ya. Kalau memang aku tuh bakal masak lama atau ngeberesin dapurku itu aku pasti pakai sepatu boot karena aku takut banget kalau sampai gatal kakiku. Itu bakal nggak nyaman banget kan. Makanya ini aku bela-belain untuk nggak apa-apalah gitu ya, duduk di atas meja karena ini dalam keadaan dan kondisi yang darurat banget. Dan untuk dapurku ini sebenarnya anak-anak nggak boleh ya lewat ke sini karena memang becek, terus juga airnya juga kotor gitu ya, takutnya pada gatel kakinya sama badannya. Jadi ini aku lagi ngulek bumbu-bumbunya. Bumbu yang dipakai itu sederhana aja, bawang merah, kunyit, laos yang digeprek, sama nanti untuk aromatiknya aku kasih tambahan daun kemangi. Terus aku kasih juga air asam jawa sedikit ya, terus sama terasi 1 butir. Jadi memang sejak banjir gini tuh dapurku tuh kayak kurang bersih, kurang nyaman gitu. Padahal kita tuh nyaman banget untuk cuman sekedar duduk aja di sini. Biasanya memang kita lebih banyak meluangkan waktu memang di dapur. Yang seingat aku terakhir kali banjir sampai banjirnya parah gini sampai masuk dapur itu ketika anakku yang pertama itu usianya kalau nggak salah 1 tahunan. Itu adalah banjir yang paling besar, yang paling lama juga sampai 2 tahunan kalau nggak salah. Tapi kalau untuk banjir di dapur itu nggak terlalu lama ya, maksudnya 2 tahun itu banjirnya itu banyak di sawah ataupun kebun-kebun itu kebanjiran. Nah, kalau untuk tahun ini agak agak menyedihkan sebenarnya teman-teman ya. Karena banjirnya itu nggak surut-surut. Biasanya kalau misalnya 1 hari aja nggak hujan, itu airnya bisa berkurang 10 senti atau 2 jari gitu. Tapi ini tuh bukannya berkurang malah nambah terus karena memang ini tuh banjirnya bukan disebabkan oleh air hujan, tapi disebabkan oleh air pasang. Nah, aku berharap banget semoga banjirnya ini cepat berlalu ya teman-teman ya. Dan mohon doanya juga supaya kondisi di desaku ini membaik, nggak banjir lagi karena sebenarnya kasihan banget sama para petani yang di sini gitu ya. Karena banyak yang bersawah juga sawahnya gagal, panennya gagal, terus belum lagi untuk yang punya kebun kelapa sawit seperti kami itu terendam lama-lama. Kalau sawitnya masih kecil itu bakal mati sawitnya. Terus untuk yang sawitnya yang masih produktif itu biasanya untuk hasil panennya sedikit, makanya itu bakal mempengaruhi perekonomian kami. Semoga aja dari pihak pemerintah ada upayalah untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Karena memang kalau banjir terlalu lama gini tuh bukan cuman ekonomi aja yang rusak, itu bakal kesehatan anak-anak juga pastinya terganggu ya, karena aku kan juga di rumah ada warung gitu ya. Udah beberapa, kalau nggak salah udah sebulanan terakhir ini tuh banyak ya banget yang beli obat gatel sama aku. Jadi rasanya sedih banget ya, apalagi kalau misalnya masih usia 1 tahun, harus ngalamin gatel, terus kakinya koreng-koreng kayak gitu. Itu rasanya sedih banget, nyeseknya tuh di situ.
Nah, jadi seperti inilah kondisi dan keadaanku kalau aku mau nyuci piring. Sebenarnya aku tuh males banget untuk nyuci piringnya sejak banjir ini, tapi mau nggak mau harus dicuci piring-piringnya. Makanya sekarang tuh kalau nyuci piring harus aku tumpuk dulu, banyakin dulu biar nggak bolak-balik nyuci. Biasanya aku tuh kalau nyuci piring kayak habis makan, piring suami, piringku langsung aku cuci gitu. Terus nanti kalau habis nyuapin anak makan, piring ada satu, ada dua, ada misalnya sendok dua, belum lagi ada gelas satu tuh biasanya langsung aku cuci. Tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman, karena aku tuh nggak betah ya jujur aja di dapur ini tuh, karena ngerasa apa ya, kaki tuh selalu basah gitu ya, jadi nggak nyaman gitu untuk akunya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang lagi nonton video aku, mohon doanya supaya banjirnya cepat surut ya teman-teman ya. Yang untuk yang udah nonton video aku juga, terima kasih udah nonton vlogku. Mohon maaf kalau vlognya itu sesederhana ini ya teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau kelihatannya tuh kok jorok banget gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.